Halo Sobat Lur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi dengan aku Indra Stran. Oke Sobat Lur, gimana kabar kalian? Sehat selalu? Hari ini adalah hari Kamis ya. Kebetulan lagi pada banyak yang nganggur unit di garasinya Juragan. Di sini ada 2 unit elf long macan. Kemudian di sini ada lagi 1 elf giga. Oke, di video berikut ini aku akan membahas seputar pengenalan basic tentang dunia microbus bagi pemula yang pengen mengemudi elf dan belum pernah mengemudi elf sebelumnya. Video ini tidak diperuntukkan untuk yang sudah terbiasa, yang sudah suhu, atau yang sudah lama menjadi supir elf. Ini khusus untuk kalangan pemula yang benar-benar belum pernah membawa elf atau mengemudi elf. Oke, seperti apa videonya? Simak ya sampai selesai. Ini kebetulan mumpung lagi kosong, nggak ada jadwal Sobat Lur ya. Oke, disimak videonya sampai selesai. Oke, langsung saja ke pembahasannya. Nah, di sini aku langsung masuk ke dalam aja ya. Pengenalan dasar terlebih dahulu. Nah, kita buka. Oke, Sobat Lur, seperti ini. Maaf ya bila agak gelap. Oke. Nah, hal-hal yang perlu dipahami sebelumnya yaitu kita harus memahami semua yang ada di dashboard depan ini, yang ada di kabin depan ini, biar kalian itu ketika mengoperasikannya tidak kebingungan ya, terutama bagi yang belum pernah membawa unit elf giga NLR gitu ya. Ini masih yang sebelum Euro 4 ya. Oke, di sini perkenalan terlebih dahulu sebentar. Ini aku bahas yang bawaannya dulu, yang bawaan dari Isuzu. Kalau yang tombol-tombol lain ini biasanya sudah tambahan eksternal atau di luar pabrikan dari Isuzu ya. Biasanya kalau Isuzu itu kan apa adanya, kemudian nanti dibawa ke karoseri, dan dari karoseri biasanya masih ada tambahan lagi, bahkan keluar dari karoseri masih ada tambahan aksesoris seperti untuk pemasangan lampu dan dikasih tombol sendiri seperti itu. Karena di situ tidak bisa dijadikan patokan. Setiap unit itu biasanya memiliki posisi tombol masing-masing yang berbeda-beda juga gitu ya. Oke, ini untuk yang variasi yang bukan bawaan dari mikrobusnya dari pabrikan. Di sini aku bahas yang bawaannya dulu ya. Oke, yang pertama ini untuk menyalakan lampu headlamp bagian depan, tinggal diputar seperti ini ya. Oke, nah otomatis menyala ini ya. Ini termasuk lampu kota atau lampu kabut. Kemudian kalau diputar lagi ke depan, lampu depan. Nah, seperti itu. Oke, kelihatan ya. Kemudian ini sama seperti mobil kecil atau mobil pribadi. Jadi kalau misalkan ngedim pakai lampu atas, ya tinggal diginiin aja. Nah, seperti ini satu kali. Nah, oke. Kalau ke bawah itu lampu dimnya menyala terus. Nah, seperti ini ya. Kemudian yang berikutnya di sini untuk pengenalan yang berikutnya yaitu untuk tempat kuncinya. Jadi kalau misalkan mau nyalain, ada di sebelah sini juga sama ya, seperti mobil pada umumnya. Ini untuk tuas transmisinya, untuk memasukkan gigi sama seperti mobil pribadi Sobat Lur ya. Oke, ini perkenalan yang berikutnya tentang kisi-kisi. Nah, seperti ini. Ini kisi-kisi untuk AC bagian depan ada 4. 1, 2, 3, 4. Oke, yang pertama cara menyalakannya seperti ini Sobat Lur ya. Pastikan tuas transmisi di posisi netral. Oke, di sini aku nyalakan terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Dibiarin beberapa detik terlebih dahulu, kemudian baru dinyalakan. Oke. Nah, ini udah nyala ya. Kemudian kalau sudah menyala seperti ini, untuk yang aku jelaskan di sini tentang wiper ya. Kalau diputar satu kali, ini wipernya menyala. Nah, seperti ini ya. Semakin ke depan, semakin kenceng. Oke. Nah, kalau misalkan mau menyalakan airnya itu biar muncrat gitu ya. Seperti ini. Nah, ini tinggal dipencet yang ini nih. Tinggal dipencet yang ini ya. Dipencet seperti ini nih. Sebentar. Tuh, nyala ya.
Kemudian untuk exhaust brake-nya dari elf Giga ini tidak sama seperti elf Macan. Ini dimundurin ke sini nih. Nah, oke, karena ini masih posisi berhenti, jadi exhaust brake tidak bekerja ya. Biasanya exhaust brake itu bekerjanya ketika unit itu sedang jalan di posisi gigi 1, 2, sampai 5 dengan kaki yang tidak menyentuh kopling atau tidak menginjak kopling. Kalau mau aktifin exhaust brake, mundurin seperti ini nih. Oke, dimundurin. Nah, kemudian di situ ada tanda lampu seperti itu ya, lampu indikator. Di sini untuk tombol hazardnya ada di sini ya. Nah, seperti ini. Oke. Intinya unit ini sama pengoperasiannya untuk menjalankannya seperti mobil pribadi. Oke, untuk elf Long Macan ataupun yang elf Giga yang seperti ini. Tapi yang perlu diketahui, oke, sebentar aku matikan terlebih dahulu. Meski mobil mikrobus ini cara menjalankannya sama seperti mobil pribadi gitu ya, tapi yang perlu kalian pahami yang pertama ini ya, haluan dulu. Jadi ingat haluan dulu karena kendaraan ini dimensinya itu lebih panjang dan lebih tinggi. Misal mau belok ke kanan di jalan yang sempit gitu ya, itu jangan asal terburu-buru dibelokin. Pastikan dulu ambil haluan maju sedikit hingga bodi belakang itu lepas dari halangan atau rintangan. Kemudian ambil haluan ke kiri sedikit untuk memastikan bodi belakang itu lolos dan tidak menyenggol terhadap pembatas atau halangan lain yang ada di belakang di sebelah kanan tersebut gitu ya. Baru secara perlahan belok ke kanan seperti itu sobat lur. Kecuali tidak ada halangan apapun di belakang, baru dibelokin secara perlahan ke kanan. Cukup memastikan ban belakang aja yang lolos untuk berbelok gitu ya. Sebaliknya kalau mau belok ke kiri di jalan yang sempit atau jalan pedesaan itu sama caranya seperti yang aku jelaskan barusan ya. Nah, kemudian yang berikutnya yang kedua, ketika kalian mau mendahului kendaraan di depan itu jangan terburu-buru pindah jalur kiri ya. Pastikan dulu bodi belakang itu lepas dari kendaraan yang kita dahului. Misalkan kita mendahului dari sebelah kanan, pastikan di sebelah kiri itu spion udah terlihat bodinya itu lepas dari kendaraan tersebut, baru kalian pindah jalur ke kiri. Nah, kemudian hal yang berikutnya, kalau misalkan di jalan yang menurun, di jalan yang curam seperti jalan yang menurun, jangan hanya mengandalkan rem karena sistem pengereman di elf itu gampang panas sehingga kampas rem itu mudah aus dan mudah panas. Jadi usahakan menggunakan gigi yang rendah disesuaikan dengan jalannya tersebut, atau bila perlu gigi 1 jika jalannya benar-benar curam sambil nikung terus turun, menggunakan gigi serendah-rendahnya gitu ya, agar nanti pengeremannya itu bisa terbantu, tidak mengandalkan rem saja. Karena kalau pengereman di elf itu tidak bisa langsung diterus-terusin. Jadi ketika ngerem seret 5 atau 6 atau 7 detik lepas, kemudian rem lagi seret gitu, tapi jangan terlalu sering gitu ya. Makanya harus menggunakan gigi serendah-rendahnya, kemudian manfaatin juga exhaust brake. Maka di situ insya Allah aman di jalan securam apapun. Nah, kemudian kalau misalkan di jalan lapang atau mungkin di jalan tol, di jalan yang enak, jalan raya tanpa hambatan, kenceng sih boleh tapi harus disesuaikan, dan jangan terbiasa mengemudi unit dengan RPM yang cukup tinggi gitu ya. Jadi pastikan RPM-nya itu disesuaikan dan diseimbangkan gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian itu lagi di posisi jalan, di jalan lapang atau di jalan tanpa hambatan, walaupun jalannya enak kayak apa, walaupun mobilnya enak kayak apa, diusahakan mulai dari porsiling 2, 3, 4, 5 itu diusahakan jangan terbiasa menggunakan RPM yang tinggi, apalagi sampai ke RPM yang merah seperti ini. Karena nanti di sini itu lebih dari setengah itu, maka temperaturnya naik, itu akan menimbulkan bahaya terhadap radiator dan secepat aus gitu ya, dan radiatornya itu bisa jebol gitu ya. Kemudian yang berikutnya, ketika kalian pas start berangkat di awal, utamakan dan diusahakan dan dibiasakan kalau bisa itu mulailah dari gigi 1. Tujuannya apa? Mobil itu penggunaannya lebih awet, kemudian untuk kampas koplingnya juga lebih awet, tidak mudah rusak, tidak cepat aus gitu ya. Jadi biasakan memulainya dari gigi 1 seperti itu ya. Oke, mungkin itu saja video dari aku. Semoga video ini bermanfaat dan informatif kepada kalian semua.
Aku Indra Sran, salam budaya, salam transportasi, dan salam seduluran Selawase mantap.